Aksi belusukan Ganjar Pranowo ke sebuah pasar di Jakarta Utara menuai kontroversi. Masih menjadi Gubernur Jawa Tengah aktif, Ganjar mendadak cawe-cawe urusan Jakarta dengan menelpon langsung penjabat gubernur dan Sekda DKI Jakarta. Banyak yang memandang aksi Ganjar Pranowo tersebut seolah memerintah Pemprov DKI Jakarta. Dan Ganjar juga bukan presiden, dia calon presiden dan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya sejatinya kalau Ganjar ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Jakarta, ya kirim surat, maksudnya kirim surat kepada Pemprov DKI atau kepada Heru Budi, bukan memerintah menelpon langsung seolah-olah bergaya sebagai presiden. Tentu ini tidak bagus, tidak baik dalam konteks etika politik. Ganjar pun merespon kontroversi tersebut. Bakal calon presiden PD Perjuangan itu berdalih tindakannya yang ia lakukan adalah bentuk pelayanan publik. Ganjar mengaku bahwa hal serupa tidak dilakukan di Jakarta saja. Saat ia menyambangi daerah lain pun, ia kerap menelpon pejabat setempat. Enggak, ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, tapi kok dibully ya. Padahal kita ingin menyampaikan saja, dan itu saya lakukan dimanapun, termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang, dan kemudian ada problem PIRT di Bekasi, dan saya telepon wali kota Bekasi. Karena kami juga sering diteleponi para kepala daerah, sesuatu yang biasa. Akhir pekan kemarin, Ganjar memang mengisi agendanya dengan belusukan ke sejumlah daerah di Jakarta. Ganjar nampaknya ingin mengambil hati warga DKI untuk memilihnya di Pilpres 2024. Wajar saja itu dilakukan Ganjar, karena dalam survei terakhir, elektabilitas Ganjar di Jakarta masih kalah dari Anies Baswedan. Tim Liputan, Metro TV. Lalu pemirsa, benarkah aksi yang dilakukan Ganjar Pranowo dengan menyampaikan keluhan warga kepada pejabat DKI Jakarta salah tempat dan salah alamat? Apakah aksi yang dilakukan Ganjar adalah bentuk merebut hati warga Jakarta untuk memilihnya di Pilpres 2024? Apalagi saat ini elektabilitas Ganjar di Jakarta masih kalah dengan Anies. Sudah bersama kami anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bang Ray, Bang Gilbert, selamat malam. Malam Bung Reno, malam Bang Ray. Oke, baik. Saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, Ganjar mengaku heran karena aksi yang ia lakukan katanya ini malah dibully. Memang seharusnya dipuji kah Bang Ray? Itu kalau Bung Ganjar heran itu artinya beliau belum sadar bahwa beliau ini sebagai calon presiden gitu loh. Ya kalau udah calon presiden itu ya apapun tindak tanduknya ya pasti menjadi perhatian masyarakat ya. Apakah itu baik, apakah itu buruk ya, semua jadi penilaian masyarakat. Apalagi kaitannya dengan satu tindakan yang dianggap terlibat langsung alias cawe-cawe dalam urusan satu daerah gitu. Nah kesulitan kita di sini ini kan karena dua status itu ada langsung pada diri Ganjar gitu. Satu, beliau sebagai calon presiden. Yang kedua, beliau tetap melekat dalam dirinya adalah Gubernur Jawa Tengah gitu. Sehingga dengan begitu orang melihatnya loh kok kayak jomplang gitu ya. Di satu segi sebagai calon presiden, lah kok ngurusnya itu adalah urusan soal retribusi di satu kecamatan dan seterusnya itu kan nggak kebayang lah bagi calon presiden sampai pada level itu yang ngurusnya gitu ya. Tapi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, lah masa sih urusan pakai telepon-teleponan segala. Memang nggak ada mekanisme lain yang memungkinkan ya secara elegan antar hubungan daerah itu dilakukan gitu. Nah sebab kan kita nggak tahu ya kalau tadi misalnya disebut bahwa Bung Ganjar itu melakukan hal yang sama di beberapa tempat gitu. Loh ini Bung Ganjar kok banyak sekali ngurus persoalan di berbagai daerah ini. Beliau ini Gubernur Jawa Tengah, apa Gubernur Jawa Indonesia sebenarnya gitu. Sehingga begitu banyak keluhan masyarakat disampaikan, sebagainya gitu. Oke, Bang Gilbert ada respon pertanyaannya Bang Red, bisa dijawab ini Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Indonesia, karena tidak hanya di Jakarta saja di Ganjar melakukan hal serupa. Saya kira apapun ya, baik, makasih. Tapi saya kira apapun yang dilakukan oleh Pak Ganjar, walaupun hal yang baik seperti ini membantu masyarakat, akan selalu
ditafsirkan dua sisi. Yang satu sisi menganggap itu baik, yang satu sisi menganggap itu tidak baik. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ya hal yang dilakukan kan tidak berlebihan. Saya juga sering ditelepon oleh teman dari pemilihan dari provinsi lain, tak tolong ada urusannya begini. Dan itu sebenarnya lebih cara hubungan personal ya. Kalau kita kenal baik, niat kita baik, hal yang dikerjakan juga hal yang baik, kenapa ditanggapi tidak baik? Aneh juga sih sebenarnya. Saya kira itu tidak pada tempatnya juga hal yang baik. Kan membantu masyarakat ya. Kemudian kita mesti bersikap a priori. Anda menilai hal ini Kecuali tidak berlebihan? Anda menilai hal ini tidak berlebihan sekalipun ini bukan masuk ke ranah Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah nih, ngurusin pedagang di Jakarta Utara, Bang Gilbert? Loh, kita semua kan sadar bahwa Pak Ganjar adalah capres. Kalau masyarakat kemudian mengeluh didiamkan, ya siapa yang mau memilih beliau jadi presiden? Wajar-wajar saja kan. Kalau jadi calon camat kemudian calon kepala desa tidak mengkampanyekan diri di tengah masyarakat, masa dia terpilih kepala desa? Ini kan sudah capres, sudah resmi dideklarasikan bahwa kemudian ini ada di Jakarta. Ya bukan karena dia mencampuri urusan Jakarta, lebih karena hubungan baik, masyarakat menyampaikan ya dibantu. Saya juga kemudian ada masyarakat misalnya di kampung saya di Tarutung, telepon, saya di Jakarta, saya bukan ngurusin Tarutung. Tapi kalau kemudian mereka telepon, saya telepon bupatinya juga, saya telepon wakil bupati, anggota DPRD. Saya menyampaikan begini, tapi kan saya tidak memaksa. Saya kira hubungannya Pak Ganjar adalah hubungan baik dan tidak memaksa mengatakan Anda kerjakan, saya kira tidak demikian. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga ya wajar-wajar saja saya kira. Oke, Bang Rey, tadi Bang Gilbert bilang hal yang dilakukan oleh Ganjar ini tidak berlebihan, begitu hal-hal yang wajar-wajar saja. Menurut Anda bagaimana? Berlebihan atau tidak itu? Ya nggak perlu menurut saya lah, yang menurut publik aja kan. Itu makanya kritik publik begitu luas terhadap apa yang dilakukan oleh Bung Ganjar ini kan. Bagi kita sih ya mau berlebihan atau tidak kan konteksnya itu pada soal apakah ini memang cara seorang presiden calon presiden melakukannya gitu. Betul bahwa hal-hal baik itu perlu terus dikembangkan, tetapi hal baik itu juga ada mekanismenya, ada caranya, ada macam-macam. Saya khawatir nanti kalau ada warga yang meminta ke Bung Ganjar, ayo dong sama-sama kita datangi kantor Gubernur DKI Jakarta karena ini karena itu. Beliau mau nggak itu? Kalau berdasarkan masalah soal ya hal baik harus dilanjutkan macam-macam gitu. Nanti masyarakat juga nuntut ya kita demo sama-sama deh. Nah kan Bung Ganjar nggak mau gitu. Karena tidak semua hal baik itu dilakukan dengan cara-cara yang kalau kurang proporsional, kalau kurang tepat ya nggak tepat juga dilakukan gitu. Nah apa yang dilakukan oleh Bung Ganjar kemarin itu ya saya kira ya kurang proporsional, mengingat itu dua hal itu terjadi pada dirinya gitu. Mungkin ketika beliau sebagai gubernur hal-hal yang seperti itu tidak dipersoalkan oleh publik, tapi begitu beliau menjadi calon presiden, nggak hanya sekedar gubernur saja tapi juga sebagai calon presiden, dan kedatangannya ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara itu dilihat sebagai calon wakil presiden, ya saya sendiri merasa loh iya masa calon wakil presiden untuk ngurusin 300 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lah kok urusannya ini soal retribusi di tingkat kecamatan, di tingkat pasar gitu. Ya yang kita bayangkan tuh sebetulnya diskusinya lebih dari itu gitu. Mestinya pada saat yang bersamaan, Bung Ganjar, ayo dong kita bicarakan bagaimana cara mengatasi banyaknya pungutan-pungutan liar di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Gitu. Itu konteksnya calon presiden, nah, kecuali calon wali kota. Kalau calon wali kota is oke lah kalau dia bicara soal retribusi di kecamatan mana gitu misalnya seterusnya. Gitu. Oke, tapi begini Bang Rey, ketika sampai seorang Ganjar ini mendapat aspirasi dari masyarakat kemudian sampai menelpon ke penjabat Gubernur DKI Jakarta, ini bisa dimaknai seperti tadi dikatakan Bang Gilbert, wajar-wajar saja, kemudian dikatakan oleh Ganjar kebetulan penjabat gubernur dan sekdanya adalah teman, tetapi di sisi lain ada memaknainya seakan-akan Ganjar sudah merasa di atasnya sampai harus telepon dan menyampaikan dan seterusnya. Bang Rey bagaimana merespon sudut pandang ini? Saya kira saya mesti luruskan dulu nih. Kalau perasaan bahwa beliau itu di atas Pak LT DKI, saya rasa enggak ya. Jadi memang dia merasa teman, tapi lebih dari soal apakah dia merasa di atasnya atau di bawahnya macam-macam itu, bagi kebanyakan orang terlihat sekarang apa yang dilakukan oleh Ganjar itu jadi negatif gitu. Itu ininya sebetulnya clue-nya gitu ya. Jadi apakah yang memerintahkan ya tidak jelas memerintahkan, jangankan
yang bukan warga DKI Jakarta gitu. Bahkan mungkin pejabat di DKI Jakarta juga, Bung Gilbert juga nggak bakal bisa memerintahkan Gubernur DKI Jakarta, ayo dong selesaikan itu, nggak bisa kan? Karena itu kemitraan, apalagi warga di luar DKI Jakarta seperti Bung Ganjar, nggak mungkin gitu. Tapi masalah kita Bang Gilbert tadi sudah mau merespon juga, silakan Bang Gilbert. Ya, saya kira apa yang dikatakan Bung Rey itu adalah sudut pandang Bung Rey, dan itu masing-masing kita punya sudut pandang. Tapi kalau kemudian kenapa Pak Ganjar ini kemudian sampai mengurusi masalah retribusi yang disampaikan masyarakat itu, masa kemudian yang lain yang dijawab? Jadi sesuai apa dengan disampaikan pada saat pertemuan tersebut, dan saya kira itu kemudian menjadi langsung dieksekusi. Artinya sesuatu sikap yang positif yang ditunjukkan oleh calon presiden, tidak mengulur waktu menyelesaikan, dan kebetulan kenal baik dengan gubernur sekda, ya dieksekusi, langsung dikerjakan, tidak kemudian hanya kata-kata saja atau kemudian sekedar berkamuflase segala macam dengan mengatakan saya akan kerjakan, saya akan laksanakan. Tapi itu langsung di depan publik, artinya sesuatu yang baik sebenarnya. Bahwa kemudian itu seperti kesannya hal remeh-temeh, itu karena permintaan masyarakatnya itu. Kalau kemudian minta masyarakat bicara mengenai bagaimana mengatasi korupsi, tentu beliau juga akan merespon itu. Jadi itu situasional sebenarnya, bukan kemudian dibikin-bikin. Ya kalau situasionalnya permintaannya begitu, ya itu yang dijawab. Jadi kemudian direct ya, itu saya kira kontennya adalah konten yang direct, yang tidak diedit, sehingga ya sebegitu adanya. Bahwa kemudian ada yang mengatakan ini begini, ini begitu, masing-masing persepsi publik. Tetapi saya kira masyarakat yang kemudian dilayani pada waktu itu tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Mereka melihat bahwa ini calon presiden yang bisa melakukan sesuatu hal yang real, bukan sekedar kata-kata begitu. Oke, baik. Saya mencoba mengambil 2 poin masing-masing dari Bang Rey dan Bang Gilbert ini. Bang Rey tadi mengatakan bahwa tidak bisa ini Ganjar ketika menelpon misalkan ke Pak Heru ini kemudian bisa langsung memerintah atau memberikan suatu perubahan begitu. Bang Gilbert tadi bilang itu dilakukan spontan di depan masyarakat. Kalau 2 poin ini saya gabung, coba tarik satu kesimpulan, apakah benar ini adalah upaya Ganjar untuk terkait dengan elektoralnya sebagai bakal calon presiden di DKI Jakarta? Ditahan dulu Bang Gilbert, Bang Rey, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Gilbert dan Bang Rey. Bang Gilbert, kalau kita melihat yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Jakarta Utara beberapa waktu lalu, ini apakah Anda akui ini adalah salah satu langkah Ganjar untuk menaikkan elektoralnya di DKI Jakarta? Pertanyaannya, apakah ada calon presiden yang tidak ingin elektoralnya naik? Persoalannya kan begitu. Kalau Anda pertanyakan, apakah semua calon presiden akan melakukan hal yang sama? Semua dalam tahap ini sekarang. Semua di dalam tahap bagaimana menang, bagaimana bisa menang, ya elektoralnya mesti naik. Jadi pertanyaan ini menjadi aneh buat saya. Mana ada calon presiden yang tidak ingin elektoralnya naik? Siapapun akan melakukan hal yang sama. Berarti kalau Anda menilai pertanyaan saya aneh, Ganjar ini tidak ada capres yang tidak ingin menaikkan elektoralnya, berarti kemarin di Jakarta Utara hanya dalam tanda kutip pertunjukan saja di depan publik. Loh, siapa bilang itu pertunjukan? Kan dia menaikkan elektoral dengan cara yang santun kan? Tidak kemudian bagi-bagi uang, tidak kemudian money politik, tidak melakukan politik polarisasi, politik identitas, tetapi melakukan sesuatu politik yang santun, mengunjungi masyarakat di tempatnya langsung. Apa yang salah dengan hal tersebut? Semua orang juga akan melakukan dengan gayanya masing-masing, dan ini adalah gaya yang lebih merakyat. Tidak kemudian membuat panggung, kemudian nari-nari, tidak. Tapi dengan melihat langsung kondisi di masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, apakah ini bukan sesuatu hal yang baik? Saya melihat ini sesuatu yang positif, karena semenjak adanya belusukan oleh Pak Jokowi, maka mekanisme elektoral, mekanisme komunikasi politik terbaik sekarang ini, melebihi dari apa yang di textbook, adalah komunikasi dengan cara langsung, belusukan. Ini sangat murah loh. Oke, Bang Rey, apa respon Anda, tanggapan Anda? Ya, tidak bisa dihindari. Memang itulah tujuannya gitu. Bahwa apapun yang dilakukan oleh capres-capres ini sekarang dalam konteks untuk menaikkan elektabilitas, termasuk mungkin naik haji misalnya. Kok naik hajinya sekarang bukan dari kemarin-kemarin, misalnya begitu ya.
atau besok-besok setelah Pilpres misalnya gitu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Ganjar di dalam konteks ya telepon-teleponan itu nampaknya kurang elok di mata para pemilih gitu. Oleh karena itu ini semacam koreksi sebetulnya kepada timnya Kurang Ganjar. eloknya di mana, Bang Rey, agar menurut Anda? pola-pola yang seperti ini. Kenapa? Kurang eloknya di mana menurut Anda? Ya kan sederhana aja. Beliau dibully kan, pengaku beliau sendiri yang mengakui itu gitu. Ya kan beliau nggak menyebut tindakan saya itu dipuji oleh masyarakat, enggak. Saya dibully gara-gara ini gitu. Itu artinya kan kebanyakan orang melihatnya negatif cara itu gitu loh. Bukan model itu yang diinginkan dilakukan oleh calon-calon presiden kita saat ini gitu. Saya kira juga model-model belusukan dengan gaya-gaya yang seperti itu relatif memang mendapat respon publik itu nggak terlalu semeriah ketika Pak Jokowi 2014 yang lalu atau sedikit banyak 2019 yang lalu. Model-model yang seperti ini nampaknya sekarang sudah tidak mendapat perhatian yang cukup ya besar lah dari para pemilih kita gitu. Itu udah terlihat itu. Oleh karena itu saya kira ya di lingkungan timnya Ganjar ini harus betul-betul mencari formulasi yang lebih tepat gitu loh. Mengandalkan pola-pola yang seperti itu rasa-rasanya kalau tidak pas waktu dan timingnya dan caranya, yang terjadi adalah bully gitu dari publik terhadap yang bersangkutan gitu. Nah oleh karena itu mungkin yang paling penting itu ya Ganjar harus diajak bicara lebih besar dari sekedar retribusi di kawasan Jakarta Utara, tapi berbicara misalnya soal bagaimana cara mengatasi korupsi yang merajalela, bagaimana cara mengatasi suap yang merajalela, bagaimana cara memastikan bahwa semua regulasi itu harus berjalan sesuai dengan yang semestinya gitu. Itulah menurut saya yang dibutuhkan oleh publik terhadap kita, terhadap capres cawapres ini, berbicara lebih dari sekedar persoalan retribusi di satu kecamatan ya, apalagi di satu pasar dan seterusnya itu. Jadi itu sebetulnya yang menurut saya ya, kalau mau menjadi pelajarannya ada di situ, bahwa tidak semua niat baik itu dengan cara yang tidak tepat itu bukan mendapatkan pujian tapi juga kemudian dan seterusnya. Oke, saya baik. mungkin Silakan, Bang Gilbert. Apa yang disampaikan oleh Bung Rey memang mekanismenya akan ada menuju ke sana nanti, tetapi mekanisme untuk kemudian menyampaikan gagasan segala macam itu kan belum sampai ke situ tahapan kita sekarang. Mungkin Bung Rey nanti bisa kasih masukan dalam hal ini, tetapi untuk tahapan sekarang ini adalah tahap kan belum jelas majunya ini nih, siapa cawapresnya juga belum, tetapi kan juga mesti melakukan sosialisasi karena semua juga melakukan sosialisasi. Ada yang kemudian mengajukan diri seakan-akan menteri luar negeri ke negara lain, padahal bukan menteri luar negeri, tapi seperti menteri luar negeri ad interim. Ada yang seperti kemudian melakukan gaya-gaya politisasi di Pilkada 2014. Kemudian ada yang lebih soft sebenarnya dengan melakukan ini. Yang membuli ini siapa sih? Tentu bukan masyarakat yang akan memilih Ganjar. Yang membuli sebenarnya masyarakat yang anti Ganjar kemudian melakukan ini di media sosial. Udah pasti demikian. Karena yang apapun yang dilakukan oleh Ganjar, mereka akan a priori. Dan itu kita terima bahwa itu sesuatu yang wajar di dalam politik. Bahwa kemudian topik yang akan dibawakan di dalam nanti hal-hal yang lebih besar, saya sangat setuju. Tetapi sesuai permintaan pendapat masyarakat, yaitu yang dilakukan sebagai respon, kemudian di blow up di media. Tetapi isu yang lebih besar bukan sekedar korupsi lagi sekarang. Saya melihat justru isu yang lebih besar adalah bagaimana kita menyikapi kondisi negara kita dari segi pertahanan ketahanan. Oke, baik. Pada saat COVID kemarin, kita melihat begitu rapuhnya kita dan kita tidak mempunyai sesuatu apapun bertahan menghadapi COVID kemarin. Buat saya ini lebih sensitif isu ini dengan harga yang kita bayar mahal sekali dengan nyawa manusia. Tetapi nanti kita akan bicarakan ini pada saat pentahapan yang lebih lanjut nanti, visi misi dan gagasan. Baik. Terima kasih anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Bang Ray dan Bang Gilbert.